casing handphone plastik harganya 150.000. Mana ada yang mau beli? Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali dengan aku M. Saiful Umam. Jadi aku akan share sebuah mindset yang mungkin banyak sekali orang yang nggak tahu, mungkin nggak paham atau nggak tahu kenapa banyak sekali orang yang tidak menerapkan ini. Pentingnya sebuah branding biar jualan kita itu laris atau laku. Nah, pernah nggak kalian memikirkan seperti ini? Kalau misalnya pengen laris itu, kenapa kita nggak jualnya dengan harga yang lebih mahal? Nah, mungkin banyak sekali orang yang menolak pemikiran itu loh, loh kok bisa? Kalau laris, kalau kita pengen laris ya harusnya nih ya, kita jualan dengan harga murah dong, harga lebih murah di pasaran dong. Tapi nggak bagi branding. Justru kita harus jual dengan harga yang lebih mahal. Nah, kayak gitu. Kita harus jual dengan harga yang lebih mahal biar produk kita laris. Kalau kita jualan murah, itu kita nggak akan laris, justru akan kehilangan pembeli. Gambaran besarnya seperti ini. Kalau misalnya kalian itu tahu sebuah brand, katakanlah misalnya kalian pilih brand sepatu, katakanlah brand sepatu di harga tertentu, harga pasarannya mungkin di atas 5 juta sampai 10 juta. Harga normalnya sepatu itu harganya 5 juta sampai 10 juta. Tapi ada misalnya kalian itu sudah sering beli sepatu dengan harga seperti itu. Nah, tiba-tiba brand itu mengeluarkan sepatu dengan harga katakanlah 300 sampai 500 ribu. Kira-kira apakah kalian akan membeli sepatu itu? Aku yakin enggak. Kenapa? Karena ya akan sangat aneh. Brand yang besar, brand yang gede banget mengeluarkan produk yang nggak sesuai dengan harga standarnya mereka. Misalnya standarnya mereka seperti tadi 5 juta sampai 10 juta, tiba-tiba mereka mengeluarkan sepatu dengan harga 300 sampai 500 ribu. Nah, aku yakin banyak sekali yang nggak akan beli, banyak sekali yang akan ragu loh, ini KW ya, oh ini nggak asli ya, oh ini kayak gimana, nah kayak gitu. Akan banyak orang yang berpikiran seperti itu. Nah, pentingnya branding di sini adalah untuk membuat harga yang mahal itu menjadi wajar bagi calon pembeli. Nah, bayangan pengusaha pemula atau yang baru mulai itu biasanya adalah karena kita tidak punya brand sehingga kita ya jualnya dengan harga murah, sehingga yang terjadi adalah persaingan atau perang harga di marketplace dimanapun selalu menunjukkan harga yang termurah. Bahkan di live gitu kan, di live mereka banyak yang jualan produk yang harganya murah banget kayak gitu. Nah, sedangkan kita yang mungkin misalnya nggak dapat supplier yang harganya murah dan kita mau jual harga murah ya nggak bisa, iya kan? Kalau misalnya katakanlah gampangan contohnya gini, misalnya kita jualan katakanlah satu set pisau dapur, katakanlah harganya kita dapat dari supplier harganya 10.000. Nah, sedangkan orang-orang ini banyak yang jualan di bawah 10.000, misalnya banyak yang live harganya hanya 6.000, harganya hanya 7.000, harganya hanya 8.000, sedangkan kita dapat dari supplier aja udah 10.000 gitu loh. Nah, gimana caranya kita bersaing dengan mereka yang jualan di harga 6.000, 8.000, 7.000? Nggak bisa, karena itu tadi harganya murahan mereka kayak gitu. Nah, biar kita itu bisa menang melawan mereka, kita menggunakan branding. Kita membranding toko kita. Kita bangun bikin brand. Seperti yang aku lakukan di brandku sebelumnya. Waktu aku jualan casing handphone, seperti intro yang sudah aku jelaskan tadi. Pada waktu aku jualan casing handphone, itu aku nggak jualan casing yang murah-murah. Biasanya casing yang murah-murah kan harganya sekitar ya 10.000, 15.000, bahkan ada yang 5 ribuan gitu kan. Ada yang 30.000 juga dan gitu. Tapi aku jualnya dengan harga 150.000. Casing yang sama kayak gitu, harganya 150.000. Tapi apakah ada yang beli? Ada, teman-teman. Bahkan dia itu langsung aku nggak tahu dia dapat infonya dari mana. Tiba-tiba ada yang ngechat aku tanya harga dan dia langsung transfer gitu loh, dan nggak hanya satu, banyak yang tiba-tiba transfer. Ya udah, aku kirim kayak gitu. Dan di situ aku untungnya itu mungkin aku dapat casingnya di harga 50 ribuan gitu. 50 ribuan, 40 ribuan lah. Aku jual di harga 150 ribu. Jadi aku untung 100 ribu rupiah per produknya. 100 ribu rupiah per produknya. Hanya karena branding tadi. Aku membranding bahwa yang aku jual ini barang yang berkualitas. Kemudian aku misalnya waktu dulu itu desain katalog. Jadi ada katalog, misalnya waktu rame Avenger dulu, film Avenger,
Nah, itu aku desain katalog Avenger. Jadi casing-casing handphone yang Avenger kayak gitu. Teret kayak gitu. Terus apa ya? Pokoknya kemudian ada lagi yang apa ya? Untuk cewek misalnya. Untuk cewek misalnya jilbab dan sebagainya. Itu aku kayak apa katalog jilbab kayak gitu, katalog casing handphone jilbab. Kemudian waktu dulu rame BTS ARMY, itu aku jual casing BTS, katalog BTS kayak gitu. Nah itu aku bikin kayak gitu. Nah itu semua itu aku branding, jadi nggak jualan satuan gitu ya, ini berapa, ini harganya segini gitu. Misalnya ini casing harganya 50.000 misalnya, atau ini casing harganya 80.000 kayak gitu. Yang mana ada orang yang mau beli kalau aku jualan kayak gitu gitu loh, gak akan ada. Tapi kalau aku bikin spesial, aku bikin sesuatu event, bikin sesuatu katalog, dan brandku sudah besar, brandku sudah dikenal, maka ya bisa saja terjadi. Bukan berarti kalau misalnya kita jualan produk dengan harga mahal, waktu brand kita lagi gede atau lagi naik, itu bukan berarti semua orang akan beli. Enggak, ada juga yang menolak gitu loh. Ada juga waktu nanya harga, aku kasih tahu harganya 150.000 kayak gitu. Dia langsung, kok mahal sih, kok mahal banget sih kayak gitu. Terus dia nggak mau beli. Ada yang aku balas setelah aku kasih tahu 150.000, dia langsung menghilang gitu ya. Ada banyak yang kayak gitu. Nah kalau yang kayak gitu bukan berarti berarti produkku nggak laku, berarti aku harus menurunkan harganya. Enggak, mindsetku dulu nggak kayak gitu. Berarti mereka bukan target marketku. Udah, mereka bukan target marketku. Aku cari target market yang lain, yang spesial. Misalnya pada waktu event Avenger dulu ya, aku masuk ke fans atau komunitas pecinta Avenger kayak gitu. Atau yang lagi mereka ada yang posting misalnya di Instagram atau di mana, posting Iron Man, posting Captain America, posting apa kayak gitu. Ya aku komen di sana, aku DM, aku chat kayak gitu. Ya itu caranya. Ya itu. Jadi menspesialkan diri gitu loh, membuat brand yang benar-benar bagus sehingga harga mahal pun itu wajar bagi mereka. Kayak gitu. Dibandingkan kalau misalnya aku cuman random, aku gak ada tema sama sekali, aku cuman jualan casing handphone, kemudian aku sebar ke grup-grup WhatsApp, aku sebar ke grup Telegram, grup Facebook dan sebagainya. Ya kita akan saingan harga kalau kayak gitu gitu. Kalau harga kita mahal ya nggak akan ada yang beli. Beda kalau misalnya itu tadi kita bikin eksklusif gitu, sehingga kita bisa target orang-orang yang benar-benar ini target market kita gitu. Nah, tujuan kita bikin branding supaya melekat gitu loh, melekat di brandnya mereka, melekat di otaknya mereka. Oh, ini nama toko ini itu adalah orang yang jualan atau toko yang jualan casing yang spesial, yang bagus, yang produk yang bagus kayak gitu. Itu untungnya branding. Nah sekarang tergantung teman-teman, terserah teman-teman pengen jualan yang kayak konvensional, kayak biasa, kayak sebar-sebar link di berbagai platform kayak gitu, atau teman-teman bikin branding, membangun brand, atau menentukan target market dan fokus ke target market itu. Misalnya fokus ke waktu dulu ada BTS gitu kan, fans-fansnya BTS waktu ada McD atau KFC ya kalau nggak salah, yang ada kerja sama BTS itu ya. Nah itu kan lagi booming tuh. Nah waktu itu aku langsung bikin katalog itu dan langsung banyak banget orderan kayak gitu. Ya itu tadi harganya 150.000 tapi banyak order gitu ya, karena momen itu, karena event itu kayak gitu. Nah terus nanti ada lagi misalnya, atau meskipun nggak ada event tapi ada banyak sekali misalnya fans, misalnya kita fokus di fans ya, fans yang garis keras, misalnya fans apa garis keras kayak gitu, itu kita bisa mentarget mereka untuk produk-produk yang eksklusif kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu gambaran besarnya teman-teman. Semoga membantu dan semoga teman-teman bisa membangun brandnya dengan baik. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan teman-teman juga bisa join membership di channel ini, dan mungkin di next video aku akan jelasin gimana cara bangun brand. Jadi klik tombol like-nya yang banyak, share video ini ke teman-teman kalian. Kalau like-nya banyak nanti aku akan kasih tahu gimana sih caranya bikin brand yang bagus itu gimana sih. Oke, jangan lupa klik tombol like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.